Saya Chandra Purnairawan SHMH, Ketua Aliansi Lawyer Muslim Internasional yang memiliki anggota di Turki, Inggris, Tunisia, Belgium, Belanda, Amerika, dan di berbagai negara lainnya. Saya secara pribadi memiliki gagasan mempertanyakan kembali keberadaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi alat legitimasi penjajahan, perampokan, dan genosida, bahkan tidak dapat menciptakan perdamaian. Sebagai contoh, orang Yahudi yang kemudian bermigrasi, imigran datang ke Palestina, lalu merebut tanah Palestina, lalu mendirikan negara di atas tanah itu. Tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui keberadaan negara itu di atas tanah itu dengan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berarti PBB mengakui keberadaan penjajahan itu. Yang kedua, PBB tidak dapat menghentikan genosida. PBB hanya menjadi alat legitimasi bagi negara-negara Barat, Amerika sebagai pemegang hak veto. Ketika terjadi genosida yang kita lihat di berbagai media, PBB tidak dapat menghentikan itu karena Barat dan Amerika tidak menghendaki agar PBB melakukan tindakan lebih. Semestinya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dapat memberikan sanksi kepada Amerika atau negara-negara Barat lainnya karena kemudian turut mendukung pembantaian atau genosida itu. Tetapi lagi-lagi PBB tidak memiliki kekuatan. PBB hanya memiliki kekuatan ketika yang dihadapi adalah negara-negara berkembang Afrika, Asia, ataupun negeri Timur Tengah yang sejalan dengan kepentingan Amerika dan kepentingan Barat, maka PBB memiliki kekuatan, memiliki taringnya. Tetapi ketika berhadapan dengan yang berbeda dengan kepentingan Barat dan Amerika, PBB seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghentikan itu. Jika ditinjau secara sejarah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini terinspirasi dari The Holy Alliance, aliansi suci di Eropa. Sekitar pada tahun 1815 di Paris, perjanjian politik itu dibuat ketika Napoleon Bonaparte itu mengalami kekalahan perang. Waktu itu ditandatangani oleh 3 negara, yaitu negara Rusia, kemudian negara Austria, dan negara Prusia. Waktu itu mendatangkan perjanjian politik untuk menciptakan stabilitas di Eropa. Perjanjian politik ini kemudian akhirnya menjadi covenant atau kebiasaan hukum internasional yang dapat menilai negara manapun yang dianggap bertentangan. Dan kemudian PBB atau The Holy Alliance ini seolah-olah menjadi polisi dunia. Dengan kedudukan polisi dunia, dia menilai negara mana yang bertentangan dengan hukum internasional ataupun tidak. Padahal negara mana yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu sepatutnya kemudian kita mempertanyakan kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan efektivitasnya untuk menciptakan perdamaian di dunia internasional. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.